Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang mengapa anak susah diatur. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Semua orang tua, Pak Paul, tentu punya rencana yang baik bagi masa depan anak-anaknya dan untuk itu orang tua perlu menata ini anak ini. Tetapi kelihatannya sekarang ini makin sulit saja anak-anak ini diatur. Memang ada sebagian anak yang taat, yang nurut gitu. Tetapi tidak sedikit pula yang sulit gitu ngaturnya. Sehingga ini menjadi keluhan bagi banyak orang tua. Nah ini bagaimana Pak Paul? Secara umum Pak Gunawan, memang saya kira anak-anak di zaman sekarang ini tidak akan menjadi anak-anak yang sepenurut kita dulu. Kenapa ya? Karena memang anak-anak hidup dalam iklim yang sudah berbeda. Sebagai contoh, kita tidak bisa menyangkal bahwa sekarang sistem pendidikan lebih bisa memberikan kebebasan kepada anak untuk berekspresi. Itu sebabnya iklim demokratis juga sudah mulai ditanamkan sejak anak-anak pada masa kecil di sekolah dan sebagainya. Jadi itu sebabnya secara umum kita melihat anak-anak itu akan lebih berani untuk mengekspresikan dirinya, baik ketidaksetujuannya, baik keinginannya kepada kita. Nah, sekarang memang adalah bagaimana kita menyikapinya supaya jangan sampai kita ini langsung memberikan reaksi-reaksi yang ekstrim, yang tidak tepat. Misalnya ekstrim yang pertama adalah ya udah dah kita mesti benar-benar padamkan ekspresi anak sehingga kita tidak mengizinkan anak untuk melakukan banyak hal, kita terlalu membatasi ruang geraknya. Atau ekstrem yang satunya lagi adalah kita membiarkan anak untuk akhirnya berkembang bebas seperti apa adanya, dan jarang sekali kita memberikan arahan-arahan atau disiplin yang dapat membentuk dirinya. Jadi sulitnya anak diatur ini juga ada andil kesalahan dari orang tua gitu Pak Paul? Saya kira ya seringkali memang semua ini berpulang pada bagaimanakah kita sebagai orang tua berusaha untuk membentuk anak-anak kita ya. Nah, coba mungkin ada baiknya kita ambil waktu sejenak untuk memahami anak-anak dan kebutuhannya pada usia-usia awal. Kadang-kadang saya kira duduk masalah adalah karena kita sebagai orang tua kurang begitu mengerti ya tahapan pertumbuhan anak dan kondisi serta kebutuhannya pada tahap-tahap itu. Misalnya ya, pada masa awal 2 tahun pertama dalam kehidupan anak, ya sudah tentu sesuai dengan keterbatasan tubuhnya, ya anak hanya dapat menerima dari orang tua. Jadi saya akan garis bawahi kata menerima ini. Pertama misalnya dia menerima air susu, kemudian dia menerima makanan, di samping menerima perawatan kebersihan dan kesehatannya. Nah oleh sebab itulah pada usia-usia awal ini anak cenderung memang ya bersikap pasif karena itulah kodratnya dan itulah memang kondisi tubuhnya. Nah itu sebabnya anak hanya menantikan apa yang dibutuhkannya untuk diberikan oleh orang tua kepadanya. Tapi pada saat-saat awal itu Pak Paul ya, sampai usia 2 tahun, itu pun ada anak itu yang sudah menunjukkan kecenderungan menolak. Misalnya tadi Pak Paul katakan untuk makan, untuk diberi susu, itu ada yang menolak gitu Pak Paul. Nah ada anak-anak yang memang sejak kecil ya kita bisa melihat bahwa dia sudah membawa sifat-sifat keras, sifat-sifat yang tidak mudah tunduk begitu saja. Nah ini bukanlah salah siapa-siapa, ini memang adalah bawaan karakternya. Jadi ada anak-anak yang dari lahir membawa kecenderungan untuk menurut. Tapi ada anak-anak yang akan membawa kecenderungan untuk tidak begitu mudah menurut ya. Sehingga waktu diberikan makanan, dia rasa dia tidak begitu suka, nah dia akan misalnya ya menggunakan tangannya untuk menghalau tangan kita dari mulutnya. Nah, sedangkan anak-anak yang relatif lebih penurut, meskipun dia tidak begitu lapar, tapi karena ibunya menyuapinya dan berkata makan ya, anak baik makan ya. Nah, dia akan makan meskipun sebetulnya tidak terlalu mau makan. Nah, jadi kita harus menerima fakta bahwa memang
anak datang ke dalam dunia membawa kepribadian yang berbeda-beda. Ya, jadi di situ dituntut kejelian baik dari pihak ibu maupun ayah ini untuk mengenali anaknya sedini mungkin gitu Pak Pol ya. Betul. Dan sudah tentu anak harus diperlakukan dengan unik ya, dengan khusus, sehingga kita tidak memperlakukan anak semua sama rata, sebab ya kepribadiannya pun atau karakternya pun juga tidaklah sama. Ya, ini menjadi kesulitan yang cukup serius bagi orang tua ketika anak ini diserahkan kepada babysitter gitu Pak Pol ya, sehingga dia tidak cukup punya waktu untuk mengenali anaknya sendiri gitu Pak Pol. Betul, dan yang kita juga mesti pahami adalah karena babysitter tahu atau pengasuh anak tahu dia bukanlah ibunya dan dia tidak mempunyai hak untuk mendisiplin si anak, ada kecenderungan para perawat ini atau para pengasuh ini hanya ya mengawasi anak. Fungsinya adalah hanya mengawasi, memastikan anak tidak ya melakukan hal-hal yang membahayakan jiwanya, atau ya memastikan anak itu ya makan cukup dan sebagainya. Namun aspek pendisiplinan itu tertinggal. Ya sebab ya jangan kita menyalahkan para pengasuh, sebab memang ya dia nggak merasa itulah tanggung jawabnya atau tugasnya. Jadi dia akan membiarkan anak untuk ya melakukan hal-hal yang si anak itu mau, dan sebab dia merasa ini bukanlah tugasnya atau wewenangnya untuk memberikan disiplin, ya dia akan mendiamkan. Nah ini pada umumnya nantinya akan dapat membuahkan masalah dalam perilaku si anak. Ya, setelah anak meninggalkan usia 2 tahun dan mulai menjadi lebih besar gitu, apa yang terjadi Pak Pol? Sekitar ya menjelang usia 2 tahun, anak masuk ke tahap berikutnya, yakni tahap meminta. Kalau tahap awal tadi tahap menerima, sekarang mulailah anak masuk ke tahap meminta. Nah pada tahap ini, anak sudah mulai dapat berjalan, menjelajahi lingkungan di sekitarnya. Nah sesuai dengan perkembangan fisiknya ini, anak pun ya mulai berinteraksi dengan lingkungan. Misalnya, ia mulai bermain dengan benda di sekitarnya atau memberi tanggapan kepada kita. Nah, pada tahap ini, anak pun mulai menunjukkan keinginan untuk menyentuh, menggenggam, ataupun memiliki sesuatu yang dilihatnya. Nah, inilah masa anak mulai meminta. Dan kalau tidak mendapatkannya, misalnya ya akan merengek, dia akan dengan kata lain menuntut, ya lewat tangisan atau lewat ambekannya. Pokoknya dia sudah tahu keinginannya dan dia akan berusaha mendapatkan keinginannya itu, dan tatkala dia tidak mendapatkannya, dia akan terus berusaha untuk mendapatkannya dengan cara meminta dan meminta orang tua. Jadi kesulitan orang tua di sini di dalam mengatur anaknya adalah menuruti apa yang anak ini minta gitu Pak Pol. Nah, menuruti atau justru kebalikannya, tidak menuruti. Sebab kita tahu kalau kita menuruti, ya habislah masalah, selesailah masalah, si anak tidak jadi merengek-rengek. Namun, ya kita sebagai orang tua akan menyadari bahwa tidak selalu benar untuk kita memberikan kepada anak apa yang dimintanya. Sebab itu ada kalanya ya anak makanya ya merasa kita itu merintangi kehendaknya. Ya, jadi masalah yang lain di dalam hal anak susah diatur ini apa Pak Pol? Jadi waktu kita itu merintangi keinginan si anak yang mau sesuatu, nah mulailah terjadi ketegangan atau gesekan Pak Gunawan antara kita dan anak. Ya misalnya, mungkin kita berpendapat tidak semestinya lah dia bermain atau menyentuh benda tertentu, seperti misalnya korek api lah atau apa. Atau kita melihat adanya bahaya mengancam, sehingga kita harus melindunginya dengan cara menjauhkannya dari sebuah situasi. Misalnya dia naik-naik ke atas meja, dan kita tahu dia bisa jatuh, jadi kita menjauhkannya dari situasi tersebut. Nah sudah tentu anak tidak suka, karena dia naik ke atas meja, karena dia ingin naik ke atas meja. Dia menyentuh, bermain-main dengan korek api, karena dia ingin main-main dengan korek api itu. Nah, waktu kita merintangi niatnya, terjadilah memang di sini konflik ya atau gesekan. Sebab itulah, nah anak-anak biasanya pada titik itu akan mulai menunjukkan kemarahan-kemarahannya. Nah, inilah waktunya disiplin mulai diterapkan. Ya, memang pada waktu itu anak kan tidak menyadari bahaya yang sedang dihadapi kalau dia melakukan itu. Yang dia tahu hanyalah
keinginannya tidak dipenuhi oleh orang tuanya gitu Pak Pol ya. Sehingga ya dia marah, dia melakukan hal-hal yang buat orang tua ini menjadi anak yang susah diatur itu tadi Pak Pol ya. Betul sekali. Nah jadinya Pak Gunawan, sebagai orang tua, kita itu selalu harus menimbang-nimbang apakah kita itu harus membiarkan atau justru merintangi si anak. Nah, kalau kita akhirnya memutuskan sering-seringnya ya untuk membiarkan anak mendapatkan yang diinginkannya itu, maka ia pun terbiasa mendapatkan apa yang diinginkannya tanpa kesulitan. Nah, akibatnya apa? Akibatnya adalah dia tidak pernah mengenal makna dan penggunaan kata meminta lagi. Enggak, ya. Jadi apa yang diinginkannya dia langsung dapatkan. Dia tidak lagi harus melewati sebuah proses yang kita sebut meminta. Jadi inilah proses yang sebetulnya sangat penting. Karena kalau tidak ada proses meminta ini dan terus berlanjut apa yang diinginkannya terus didapatinya, dia akan dengan mudah mengembangkan sikap berhak atas apa yang diinginkannya. Jadi dia tidak melewati lagi proses meminta karena dia sudah menganggap dia berhak untuk memperoleh apa yang diinginkannya itu. Nah inilah sesuatu yang tidak sehat dalam pertumbuhan jiwa si anak. Biasanya proses meminta ini dialami oleh anak itu sampai berapa lama Pak Pol? Seperti tadi kalau proses menerima itu kan hanya sekitar 2 tahun di awal kehidupannya. Proses meminta ini berapa lama Pak Pol? Saya kira kalau orang tua ya bisa ya dengan konsisten membuat disiplin dalam pertumbuhan si anak sehingga anak dipaksa untuk memasuki proses meminta. Nah, seharusnya sekitar 2-3 tahun setelah itu anak-anak mulai berusia sekitar 5-6 tahun. Anak-anak itu sudah mulai bisa Pak Gunawan untuk bisa mengekang keinginannya, untuk dapat menerima rintangan dari orang tuanya. Nah, tapi yang perlu adalah di tahap-tahap awal ini, 2 tahun, 3 tahun pertama ini, orang tua mesti konsisten untuk menerapkan disiplin sehingga ada kalanya si anak akan mendapatkan yang diinginkannya, tapi ada kalanya orang tua akan menerapkan disiplin dan merintangi anak untuk memperoleh apa yang diinginkannya itu. Ya, kesulitannya adalah orang tua itu sulit untuk menjelaskan kepada anak kenapa kita sebagai orang tua tidak memenuhi permintaannya itu Pak Pol. Betul sekali ya, kita sudah tentu ya kesulitan untuk menjelaskan karena pada usia anak kecil ya anak tidak begitu mudah mengerti ya apa itu bahayanya main dengan korek api, apa itu bahayanya naik-naik ke atas meja. Jadi ya kita akan memang biasanya menuai kemarahan si anak waktu dia itu dilarang untuk melakukan yang diinginkannya. Nah, tapi sekali lagi kalau kita konsisten, pada akhirnya dia akan belajar dan memahami dan menggunakan kata meminta. Dia tahu bahwa dia tidak selalu mempunyai hak atas segala yang diinginkannya. Nah, itu sebabnya ia pun ya dipaksa untuk belajar mengembangkan cara lain untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Karena kan dia mau naik ke atas meja tidak bisa, dia mau main dengan korek api tidak bisa. Nah, dia akhirnya harus mengembangkan cara lain untuk mendapatkannya, untuk mendapatkan apa yang diinginkannya itu. Nah, ada anak-anak karena memang tidak mendapatkan apa yang diinginkannya dan dia masih terus mau dan dia masih terus mau. Nah, kalau orang tua tidak berhasil merintangi atau menerapkan disiplin, maka dia akan misalnya masuk ke tuntutan, ke tahapan menuntut, dia nangis, dia ngambek, dia merengek, mungkin dia membanting-banting dirinya di lantai. Namun kalau ini pun tidak membuahkan hasil, nah dia akan meminta. Kalau dia minta baik-baik lagi, dia tetap tidak mendapatkannya, dia pun terpaksa belajar untuk menerima kondisi apa adanya, alias melepaskan. Nah, sudah tentu kalau anak itu memang cenderung penurut, waktu kita merintangi, pada tahap dia meminta, terus kita berkata tidak, nah dia memang akan langsung masuk ke tahapan yang lebih akhir, yaitu oke, terima kondisi untuk tidak menerima yang diinginkannya, alias melepaskan apa yang menjadi keinginannya. Tapi kalau anak kita itu kebetulan lahir ke dunia dengan kepribadian yang kuat, yang tidak mudah tunduk ya,
Nah, dia tidak akan dengan begitu saja menerima rintangan dari kita atau disiplin dari kita. Ya, dia akan menuntut, nangis, apalah, merengek-rengek. Namun kalau kita tetap konsisten, yang tidak boleh ya tidak boleh, karena ini berbahaya buat dirinya. Akhirnya ya dipaksalah dia untuk menggunakan cara lain yang lebih baik, yaitu meminta lagi. Nah, kalau tetap kita berkata tidak, nah dia akhirnya terpaksa harus menerima untuk melepaskan apa yang diinginkannya itu. Dan ini adalah sesuatu yang sehat dalam pertumbuhan jiwa si anak. Pak Paul, pada tahapan meminta ini, apakah anak sudah bisa mencari alternatif lain dari cara ketika dia meminta, Pak Paul? Misalnya dia meminta kepada ibunya dan ditolak. Apakah dalam diri anak sekecil ini sudah punya gagasan untuk, ya kalau sama mama ditolak, saya minta kepada papa saja gitu? Ada enggak, Pak? Ada. Misalnya dia udah berusia sekitar 3 tahun, dia sudah bisa itu meminta kepada ayahnya kalau dia tahu ibunya melarangnya. Atau dia akan mengembangkan cara kreatif yang lain, misalnya membaik-baiki si ibu, ya, bersikap manis kepada si ayah atau apa. Nah, sebab dia pernah mendengar pujian dari ibunya, anak manis, nah atau anak baik. Nah, ini mama atau papa berikan ini. Nah, dengan banyaknya pujian seperti itu, si anak ya sudah cukup mengertilah bahwa kalau dia melakukan hal-hal yang menyenangkan hati orang tuanya, dia akan bisa mendapatkan yang diinginkannya itu. Nah, maka dia akan berusaha lah meminta dengan cara-cara yang lain itu. Nah, biasanya kalau dengan cara yang lain itu juga tetap berhasil, nah barulah dia akan nanti itu mungkin kembali lagi kepada cara yang lebih alamiah, cara yang lebih primitif, yaitu dengan menangis, merengek, marah, dan sebagainya. Nah, tapi sekali lagi kalau memang itu tidak sehat baginya, tidak baik buatnya, kita tetap harus merintangi keinginannya. Nah, anak itu akhirnya terpaksa untuk melepaskan apa yang diinginkannya. Dan ini bukanlah sesuatu yang buruk, justru ini adalah sesuatu yang baik. Sudah tentu kalau untuk setiap hal kita merintanginya, sehingga dia harus melepaskan apa yang diinginkannya, ya itu tidak sehat. Tapi kalau secara berkala, ya memang itu hal yang tidak baik dan kita merintanginya, dia belajar untuk melepaskan apa yang diinginkannya, justru ini menjadi suatu pertumbuhan yang sehat. Ya, berarti kedua orang tua itu harus seia sekata di dalam menghadapi anak yang masih usia di bawah 5 tahun ini, Pak Paul. Tepat sekali, Pak Gunawan. Karena pada usia ini, kalau anak mulai melihat ayah dan ibu tidak seia sekata, maka dia akan mulai bisa, yang tadi kita sudah singgung, dia akan kreatif dah. Kepada ibu tidak dapat, dia kepada ayah. Kalau dia dapatkan dari ayah, berarti lain kali dia akan ke ayah. Atau waktu dia meminta lagi kepada ibu tidak memberikan, dia tahu sekarang dia punya jalan keluar yang lain, yaitu kepada ayahnya. Nah, di titik inilah memang ya hubungan jadinya anak dengan orang tua sudah mulai mengalami gangguan. Sebab si anak akan mulai melihat ibu sebagai figur yang jahat, ayah sebagai figur yang baik. Jadi akhirnya ya tidak sehat ya kalau ini terus berlanjut sampai di usia-usia remaja. Ya, yang proses melepaskan itu bagaimana, Pak Paul? Jadi pada akhirnya memang si anak itu harus melewati fase-fase terlebih dahulu sebelum sampai pada tahap melepaskan. Yaitu misalnya yang tadi sudah saya singgung adalah dia akan mulai memang dari fase menuntut. Apa yang diinginkannya dia akan mau dan dia akan tuntut orang tua untuk memberikan kepadanya. Kalau tidak mendapatkannya, dia mungkin akan masuk ke fase meminta. Ya, dengan cara-cara yang kreatif dan yang manis. Kalau itu pun tidak didapatkannya, nah dia harus melepaskan apa yang diinginkannya. Itu hanya terjadi jika orang tua menerapkan disiplin yang tepat. Sebaliknya, kalau anak-anak tidak menerima disiplin yang tepat, anak akan terus berputar-putar pada fase menerima atau menuntut. Pokoknya dia mempunyai anggapan, dia mesti mendapatkan yang dia inginkan kok. Coba orang tua selalu menuruti apa yang diinginkannya. Jadi dia hanya akan nanti itu berkubang di fase menerima. Seperti anak di bawah usia 2 tahun. Yang menerima. Kalau dia tidak menerima, dia menuntut. Nah, dia nggak pernah masuk ke tahapan belajar untuk meminta. Dan akhirnya belajar untuk melepaskan apa yang diinginkannya itu.
dia terus akhirnya ya mandek di situ. Maka kita akan ya teringat mungkin orang-orang yang kita kenal usia sudah agak dewasa tapi tetap berada pada fase ini menerima dan menuntut, tidak pernah tuh masuk ke fase belajar meminta, apalagi belajar melepaskan apa yang diinginkannya. Tapi ada anak yang melepaskan itu sifatnya sementara, Pak Pol. Artinya dia melepaskan pada saat itu mungkin karena kondisi dia takut dengan orang tuanya atau ada hal lain yang dia minta. Nah, suatu saat nanti dia akan minta itu lagi, menuntut itu lagi gitu, Pak Pol. Betul sekali. Jadi kalau memang itu adalah hal yang disukainya, si anak itu juga memang kebetulan lahir dengan kepribadian yang kuat. Nah, dia tahu bahwa kali ini dia gagal, nggak berarti selama-lamanya dia harus gagal. Jadi di kesempatan yang lain dia akan mencoba lagi dan dia akan mengulang lagi proses yang sama itu. Dia mungkin ya akan menuntut lagi, nengek lagi, tidak dapat. Dia akan meminta-minta dengan cara-cara yang lebih kreatif dan manis. Nah, kalau tetap kita konsisten berkata tidak, nah barulah dia belajar untuk melepaskannya. Jadi ya kita sekali lagi perlu konsisten. Kalau memang itu tidak baik buatnya dan dia harus mematuhi hal itu, nah kita mesti konsisten tidak mengubahnya. Sebab kalau 2 hari yang lalu kita larang, sekarang kita berkata ya boleh. Nah, si anak belajar satu hal. Kalau hari ini orang tua berkata tidak, besar kemungkinan 2 hari kemudian orang tua akan berkata ya. Nah, jadi dengan kata lain, otoritas kita itu sedikit banyak ya sudah mulai berkurang di mata si anak. Ya memang kadang-kadang sulit bagi orang tua itu mencari alasan yang tepat untuk menolak keinginan anak, Pak Pol. Nah, biasanya dikatakan saat ini kami tidak punya uang, tidak ada dana untuk membelikan permintaanmu. Lain kali dia minta lagi. Nah, pas kita memang punya dana, Pak Pol. Dan anak tahu itu bahwa kita ada dana. Mereka mengingatkan kita. Lah dulu kan ditolak itu karena tidak ada dana. Sekarang ada dana. Nah, sekarang kita tidak bisa berdalih lagi, Pak Pol, untuk menolak itu. Makanya ya memang sedapat-dapatnya ya kita memberikan alasan yang lebih sesuai dengan kenyataan. Jadi jangan kita ya mudah-mudah membuat alasan misalkan tidak ada dana atau apa. Kalau memang kita tidak mau memberikannya karena kita anggap ini tidak baik buat dia, kita katakan ya tidak mau. Dan kalau ditanya apa, ya kita jelaskan alasannya. Bisa jadi alasan itu lebih susah diterima olehnya, tapi ya tetap lebih baik kita berkata, ya memang tidak saya berikan sekarang ini. Ya, kesulitan orang tua yang lain tentang hal ini adalah waktunya, Pak Pol. Banyak orang tua tidak punya cukup waktu untuk begitu dekat dengan anak-anaknya. Nah, ini bagaimana, Pak? Nah, Pak Gunawan, memang ya ini suatu hal yang sulit ya, karena anak-anak yang susah diatur, yang karena kita memang akhirnya tuh ya nggak bisa dengan konsisten menerapkan disiplin. Anak-anak ini memang ya perlu lebih banyak waktu ya untuk bisa diurus, untuk bisa diberikan disiplin. Tapi kita ini ya juga seringkali kesulitan waktu. Karena kita ini kadang-kadang ya sering kerja dan jarang di rumah. Nah, jadi ada kalanya tuh ada orang tua yang membiarkan udah dah. Nah, tapi ada kalanya juga ada orang tua yang membiarkan anak, udah dah, biarkanlah dia mau apa, silakan dah. Karena memang dari awal dia tidak berdaya kepada si anak. Meskipun anak masih kecil, tapi ada orang tua yang sudah merasa tidak berdaya. Nah, kalau anak melihat orang tua kok tidak berdaya untuk mengekang dirinya ya atau hasratnya, maka dia pun akan makin berani dan makin semena-mena. Ya, perlahan tapi pasti dia akan mengembangkan lebih banyak dalam tanda kutip teknik atau cara untuk memaksakan kehendaknya. Misalnya jika sebelumnya dia menangis, sekarang dia mulai berguling-gulingan di lantai. Kalau ini tidak berhasil, misalnya ya dia akan merusak barang di sekitarnya, dia banting ini, banting itu. Kalau ini pun tidak membuahkan hasil, nah ada anak-anak yang akan menyerang secara fisik orang tuanya, yang akan menabrak orang tuanya, memukul orang tuanya. Dan ini cukup memang ya mengagetkan, tapi ada anak-anak yang akan berbuat seperti itu. Nah, singkat kata, tanpa disiplin, anak makin mengembangkan perilaku manipulatif dan destruktif. Nah, ini nih yang memang kita mesti awasi. Ya, memang seringkali anak melakukan hal itu dan orang tua langsung menuruti karena orang tua merasa malu dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya, Pak Paul. Misalnya anaknya berguling-guling justru di mall atau di tempat orang banyak kan,
Daripada rame-rame sudah dituruti saja itu permintaannya. Betul, seringkali itu yang terjadi. Jadi orang tua udah dah, daripada ribut-ribut udah dah, berikan saja dia yang diinginkannya. Ya. Nah, bagaimana kalau terjadi sebaliknya, yaitu anak itu didisiplin secara tepat, Pak Pol? Wah, dengan disiplin yang tepat, anak akan belajar ya, membedakan antara miliknya dan apa yang bukan miliknya, waktunya dan apa yang bukan waktunya. Dengan kata lain, anak belajar memisahkan diri dari sekitarnya. Ya, tanpa disiplin, anak akan beranggapan bahwa ia dan di sekitarnya, barang-barang atau apa, adalah satu. Maksudnya, dia anggapnya semua miliknya dan dia berhak berbuat apapun. Sebaliknya, dengan disiplin, anak pun belajar untuk mengembangkan daya tahan, untuk melepaskan apa yang diinginkannya, atau menunggu sampai saat berikutnya. Singkat kata ya Pak Gunawan, dengan disiplin, anak tidak berkembang liar. Ya, justru sebaliknya dia akan mengembangkan kesanggupan untuk mengelola energi dan hasratnya. Jadi kunci bagi orang tua untuk bisa mengatur anaknya dengan ya lebih tertib dan sebagainya adalah kedisiplinan itu tadi, Pak Pol. Betul sekali Pak Gunawan. Ya, nah sehubungan dengan ini apakah ada ayat firman Tuhan yang ingin Pak Pol sampaikan? Di Amsal 13 ayat 18 firman Tuhan mengingatkan, kemiskinan dan cemooh menimpa orang yang mengabaikan didikan, tetapi siapa mengindahkan teguran, ia dihormati. Nah, kata didikan, kata teguran, dua-duanya merujuk kepada disiplin. Jadi, orang yang mengindahkan disiplin justru akhirnya akan dihormati. Orang yang justru ia mengabaikan disiplin, nanti dia itu akan menjadi korban kemiskinan dan cemooh orang. Jadi, anak-anak yang susah diatur, ya, berpotensi besar, bertumbuh menjadi orang dewasa yang susah diatur. Dan orang dewasa yang susah diatur akan menerima konsekuensi sosial yang buruk, ya akan menjadi cemoohan orang. Ya, tapi sebelum kita sebagai orang tua bisa mendisiplin anak dengan teratur, kita terlebih dahulu harus mendisiplin diri kita dulu, gitu Pak Pol. Betul sekali. Supaya ya kita mengharapkan anak-anak kita itu mudah diatur, tapi kalau kita tidak bisa mengatur diri kita sendiri, ini juga menimbulkan masalah bagi anak-anak ini. Bukan hanya di masa kecilnya, tapi di masa yang akan datang gitu. Betul sekali, Pak Gunawan. Terima kasih Pak Pol untuk perbincangan ini, dan para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang mengapa anak susah diatur. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.